Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa tabligh maqasidana wa fil ya wasi'al karami ya Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini al-'ardi wal alamin ya Mustafa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah serta iradahnya kita telah dirikan sholat subuh berjamaah. Salawat beriring salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah curahkan juga buat kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan surah Ar-Rahman ayat yang ke 43.
Kita review yang kemarin itu ya, di ayat yang ke-39 Allah gambarkan bahwa di mana terjadinya hari kiamat apabila langit itu sudah terbelah, maka fayawma idzin la yus'alu an dhanbihi insun wala jinn. Pada hari itu tidak ditanya lagi tentang dosanya manusia maupun jin. Kenapa nggak ditanya? Jawabannya yu'raful mujrimun bisimahum. Pada hari itu udah diketahui, udah ditandai al-mujrimun. Mujrimun itu artinya orang yang sudah mendarah daging perbuatan dosanya dan darah daging gitu. Kalau berdosa semua kita juga pasti berdosa ya? Semua orang pasti punya dosa. Cuma kalau seseorang sudah diberi gelar mujrimin, berarti emang berbuat dosa itu menjadi kesehariannya gitu, mendarah daging, itu namanya mujrimin. Nah pada hari itu, hari akhir nanti, para mujrimun itu udah gak perlu ditanya lagi, karena memang udah ada tandanya, udah ada ciri-cirinya. Yu'rafu bisimahum, udah diketahui tanda-tandanya, model ini mujrimun. Udah gak perlu banyak basa-basi, gak perlu ditanya-tanya, udah pokoknya udah ditandai apa itu aja udah yang begini. Begitu. Sehingga fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Pada hari itu orang-orang yang sudah hobi mendarah daging perbuatan dosa itu diambillah ubun-ubunnya, ditarik, kemudian aqdam kakinya. Ada yang menafsirkan kemarin dari belakangnya begini. Jadi antara rambutnya dijambak, kakinya diambil, diputar, kemudian dilempar jis gitu. Jadi nggak perlu pakai pertanyaan-pertanyaan lagi, udah jelas ini. Udah ada cirinya, udah ada tandanya mujrimin ini, udah nggak banyak basa-basi. Pokoknya yang udah begini udah dilempar-lemparin aja udah. Begitu maksudnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustai. Saya sampaikan kemarin, kalau lempengan nikmat pantas kalau Allah mengatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana Allah yang mana. Tapi kalau bicara orang berbuat dosa, bicara neraka, letak nikmatnya di mana? Kenikmatan itu ada di mana? Nikmat Allah yang mana yang kau dustai? Padahal ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana Allah menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ayat ini kan kemarin kita sudah bahas ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pertanyaan dalam bentuk retoris, artinya yang harus pertanyaan ini yang harus direnungi, ditadaburi.
dipikirkan. Bentuk kenikmatannya adalah para ulama mufassirin ketika berbicara mengenai ayat-ayat tentang neraka, tapi Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bisa saja ini menjadi ancaman. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan sehingga menyebabkan kalian bisa menjadi ahli neraka? Maksudnya begini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bisa dipahami bahwa bagian daripada nikmat Allah itu adalah peringatan. Jadi peringatan juga itu nikmat dari Allah buat kita semua, agar kita tidak lalai. Nah ternyata ketika berbicara masalah surga ini kan penyebutannya 8 kali bagi ayat-ayat Allah. Ketika Allah berbicara mengenai neraka dan orang-orang mujrimin itu 7 kali. Jadi pintu surga itu penyebutannya kan surga ada 8 pintu. Kalau neraka itu ada 7 pintu. Jadi pagi ayat ala'i rabbikuma tukadziban yang berbicara mengenai kenikmatan dan surga itu 8 kali. Berbicara mengenai siksa neraka dan itu 7 kali. Sesuai dengan pintu neraka itu ada 7 kan mufassirin begitu, pintu surga ada 8. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah, ternyata pintu surga itu jauh lebih banyak dari pintu neraka ini. Harapan kita menjadi ahli surga lebih terbuka. Yang kemudian pengulangan 8 kali tingkatan kenikmatan, pengulangan lagi 8 kali, nanti bisa kita di akhir ayat ini kita, dan di jumlah semua menjadi 31 kali pengulangan. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, selanjutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 39. Kalau kita ayat berapa? Fabi ayyi hadhihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun. Inilah jahannam yang sudah disiapkan buat orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang senang berbuat dosa. Sampai di sini kemarin? Iya. Belum dibaca. Alhamdulillah, insyaallah. فيهما عينان
allati yukadzibu bihal mujrimun. Kalau kita belajar bahasa Arab, hadhihi itu isim isyarat, kata tunjuk. This is, that is, gitu. Ini itu. Kalau hadhihi isis, ini adalah, hadhihi inilah dia, jahannam, neraka jahannam. Mufassirin menafsirkan kata hadhihi ini sebagai kata tunjuk dekat. Inilah jahannam. Tidak disebut itulah jahannam, tapi inilah jahannam. Menunjukkan bahwa memang neraka jahannam itu dekat. Dan setiap sesuatu yang dekat itu pasti akan datang. Likulli huwa man ata, setiap yang dekat itu pasti akan datang. Dan penunjukan kata hadhihi bertujuan untuk menjadi perhatian. Ini dia nih barangnya nih, kalau kita tunjukin nih. Ini dia buktinya. Berarti kan Allah ingin menunjukkan bahwa siksa neraka jahannam itu memang betul-betul ada. Allah tidak main-main. Penyebutannya ini dia. Ini nih neraka jahannam, bukan itu tuh. Kalau itu kan jauh. Tapi ketika Allah mengatakan hadhihi, inilah dia, bahwa betul-betul siksa yang ada di neraka jahannam itu betul adanya, benar adanya, dan enggak akan betul-betul nyata. Inilah neraka jahannam allati yang isim mausul yukadzibu bihal mujrimun, yang didustakan dengannya neraka jahannam itu al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Secara tidak langsung bahasanya begini, kalian orang-orang yang selalu senang berbuat dosa, mengingkari akan adanya Allah, bahkan kalian tidak meyakini bahwa adanya siksa neraka jahannam. Ini dia neraka jahannam yang sudah Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ketika mereka itu dibangkitkan, enggak basa-basi lagi, enggak perlu tanya-tanya lagi, pokoknya udah jelas yu'rafun, udah diketahui orang-orang al-mujrimuna itu bisimahim, ada tanda bisimahum, ada tanda-tanda di wajahnya. Ada yang mengatakan kemarin kita bahas yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang yang mukanya putih bening, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ketika dibangkitkan mukanya dalam keadaan bersih, bercahaya, bekas-bekas dari wudunya, itulah wajahnya orang-orang yang beriman. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan berwarna hitam zurqa, matanya itu keabu-abuan, kebiru-biruan, gelap, hitam, matanya kebiru-biru. Bisa bayangin sih kayak matanya siapa ya? Bule. Matanya
itu biru-biruan zuruqa, kulitnya hitam padam, terhapu hafatan, kayak orang yang mukanya itu habis tertutup debu, tidak ada cahayanya. Ini bau jengkol paling-paling. Siapa yang masak jengkol? Masya Allah. Kan pagi. Nah mereka itu yang orang-orang yang tadi itu yang sudah mendarah-darah dengan perbuatan dosanya, sudah diketahui lagi, sudah diketahui, tidak perlu ditanya lagi, dilemparkan ke neraka jahanam. Itu ketika mereka dilemparkan, ini dia nih neraka jahanam nih yang buat kalian semua. Bus. Ini kalau saya ilustrasikan dilempar-lemparkan, yang Allah jadikan mereka itu sebagai bahan bakar. Dan neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Mereka itu para mujrimin dilemparkan ke dalam neraka, dan ini itu menjadi sumber nyalanya api neraka. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka itu tawaf bainaha, di sana mereka mengelilingi di dalam neraka itu berputar-putar. Wa baina hamim, di antara air yang panas yang mendidih, bertambah-tambah panasnya. Jadi mereka itu setelah dilemparkan ke dalam neraka, mereka berputar-putar di antara air-air yang panas, di dalam air yang panas. Wa baina hamim, dan di antara air yang panas dan sangat mendidih air. Gimana kira-kira? Dalam satu hadis diceritakan, uapnya neraka itu, panasnya itu. Kalau kita masak air itu kan, kalau lagi mendidih itu kan ada uapnya, uap panasnya. Atau kalau dibuka radiator, lagi panas-panasnya, mungkin kita buka radiatornya itu kan, uap panasnya itu sampai kalau kita buka terasa. Nah katanya, kalau nggak salah, uapnya neraka itu sudah terasa, uap panasnya itu dalam perjalanan 70.000 tahun. Gimana tuh pengertiannya? Jadi rasa panasnya itu udah berasa. Apalagi orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya, emang menyemplung di dalamnya, mereka berputar-putar di neraka jahanam itu. Mereka mengelilingi air-air yang sangat mendidih. Nanti kalau mereka bilang lapar, Allah kasih makan, makanannya apa? Bidawri'an la yasmin wa la yu'min ju'. Dari duri dari itu yang mereka makan, ketika mereka makan nggak bisa bikin kenyang, apalagi bikin gemuk, nyangkut di sini nih. Ya, dari doli-doli, dua-doli itu duri-duri gitu ya, yang tajam-tajam makan, kayak makan kulit durian kan gitu. Dimakan tuh kulit durian, pas makan nyangkut di sini, haus. Mereka diberikan minumnya mintas nih, air yang mendidih kan, nih minum nih, minum habis semua kulit-kulitnya, daging-dagingnya. Karena begitu panasnya kayak bandeng dimasak orang dalam ini. Mereka minum dari darah-darah nanah-nanah para penghuni neraka. Itulah minuman mereka. Maka kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustai? Jangan kau dustakan nikmat Allah. Maksudnya dengan mendustakan itu menyebabkan kalian nanti dilemparin ke dalam neraka seperti itu. Ini menjadi tafsirah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tafsirah. Selesai itu, bagi ayat ada dalam Al-Quran
beriman yang berbicara mengenai neraka satu, ya. Nah, betul. Jadi bagi ayat Rabbikum beriman yang berbicara mengenai neraka itu ada 7 kali pengulangan. Nanti ketika berbicara mengenai surga itu pengulangan ini mulai masuk tentang kenikmatan surga. Pengulangan ini 8 kali. Karena pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Tenang, lebih banyak pintu surga daripada pintu neraka. Jadinya kesempatan kita menjadi ahli surga lebih banyak. Ya. Sama. Selanjutnya, waliman dan buat orang-orang waliman bagi orang-orang khafa yang mereka takut kepada Allah, maqam rabbih. Maqam asal kata dari qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Makanya hari akhir itu sebenarnya hari kiamat. Kenapa disebutnya hari kiamat? Kiamat itu asal kata dari qama yaqumu qiyam, berdiri. Makanya disebut hari kiamat karena nanti semua orang nggak ada yang bisa duduk kayak begini, nggak ada. Semua manusia itu selama masa pengumpulan di padang mahsyar melalui proses hisab, proses penimbangan, mizan, itu semua nggak ada yang duduk. Kayak orang antri masuk pemeriksaan paspor, nanti duduk semua di sini. Jadi maka disebut hari kiamat karena semua manusia dalam keadaan berdiri. Maka kita bahas berdiri, burman, burman. Semua telanjang bibir, nggak ada yang pakai sempak, nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai apa-apa, semua berdiri bertahun-tahun menunggu keputusan Allah, menunggu hasil sidang perkara diri kita. Kalau insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat, makanya ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diri kami dengan hisab yang mudah. Jangan lama-lama berdirinya, jangan bertele-tele, jangan banyak-banyak pertanyaannya. Ya Allah, gampang-gampangin. Dan kita kepada Allah jangan panjang-panjang, karena menunggu penantian untuk mendengarkan keputusan Allah itu meletihkan. Makanya nanti kata Rasulullah, ada orang yang ketika itu dalam keadaan kesusahan, ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Gitu dia katakan hadis itu. Ketika nanti orang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam ketakutan, mereka dalam kebingungan menunggu keputusan Allah. Ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah, di mana nanti tidak ada hari, tidak ada naungan kecuali hanya ada naungan Allah. Ada orang-orang yang Allah selamatkan. Imam adil, pemimpin yang adil, orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya, orang-orang yang banyak menangis fafadat ainahu ketika dia membayangkan dosanya, orang-orang yang 7 golongan itu nanti yang akan dinaungi Allah, di mana nanti semua orang mencari perlindungan. Tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungannya Allah. Waliman khafa, orang-orang yang takut kepada Allah,
maqam rabbihi, maqam itu bisa diartikan maqam itu nanti begini, asal maqam itu asal dari kata qama, qiyam. Semua orang berdiri di hadapan Allah, tak ada yang duduk. Maka maqam rabbihi jannatan, baginya itu Allah siapkan dua surga. Ada orang yang masih mengartikan orang yang takut akan kedudukannya Allah. Artinya takut dengan segala keputusan-keputusan Allah gitu. Jadi ada orang yang takut sehingga dia menjalankan segala yang Allah perintah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, karena rasa takutnya itu melihat makamnya Allah. Ada yang mengatakan bahwa siapa saja yang takut nanti ketika dia berhadapan dengan Allah, berdiri berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia ini, Allah sudah siapkan baginya jannatan dua surga. Nah, ini tidak dijelaskan ini jannatan bentuk dua surga ini seperti apa, tetapi memang Allah siapkan dua surga itu. Tetapi ada dalam hadis dijelaskan yang bisa mendapatkan surga ini adalah orang-orang yang air yang matanya sering mengeluarkan air mata karena takutnya kepada Allah. Jadi dalam hadis itu ada dua tetesan yang akan menyelamatkan manusia daripada siksa neraka. Tetesan air mata karena takutnya kepada Allah. Jadi ada orang yang ketika dia berdoa, dia bermunajat, ketika dia berzikir, kebayang segala dosanya. Ketika dia bayang dosanya, sampai dia meneteskan air mata. Yang kedua adalah tetesan darah dari orang-orang yang berbuat. Jadi ini mata yang sering menangis, ainun bakat min khasyatillah, mata yang nanti menyelamatkan mereka daripada sentuhan api neraka. Jadi kalau orang-orang yang sering nangis gitu, nangisnya karena takut kepada Allah, maka tetesan air matanya menyelamatkan dirinya dari sentuhan api neraka. Kita kan sering nangis ya, sering nangis ya, Insya Allah. Kalau ada orang ngomongin itu, orang ngapain sih doa pakai nangis-nangis, agak semangat ini. Orang menangis itu ya karena pancaran dari hati, karena rasa takutnya kepada Allah sampai dia menangis. Nah, kecuali lain halnya kalau orang yang menangisnya bukan karena takut kepada Allah, tapi nangisnya karena lagi banyak urusan. Nangisnya itu karena nangisin urusan dunia, bukan urusan takut sama Allah. Baik, malam saya dapat tuh rasa namanya ceramah siapa dengan kiai tadi. Bilang banyak orang-orang yang berangkat ke Mekah, berangkat haji, umrah, mereka orang-orang yang ziarah, mereka nangisnya katanya 70% bukan nangisin urusan dosanya sama Allah, tapi nangis karena urusan dunia, dengan urusannya katanya.
yang pengen ini, yang punya masalah itu, masalah ini, nangis, misalnya gitu, nangisnya bukan karena dia takut kepada Allah membayarkan dosa-dosanya. Dia masih bagus lah, itu ada orang menangis, mengadu kepada Allah daripada dia mengadu kepada yang lain kan begitu. Nah, jadi katanya begitu. Nangisnya urusan dunia, bukan urusan akhirat, bukan urusan dosanya. Dan jadi orang-orang yang takut kepada makamnya Allah ketika dia membayangkan nanti betapa besar Allah, dia berdiri di hadapan Allah untuk menjawab segala pertanyaan, menjawab segala amal perbuatannya. Rasa takut itu yang menyebabkan dia masuk mendapatkan syurga. Allah siapkan dua syurga, jannah. Kemudian tabi'in ala rabbikuma tukadziban dawata afnan. Kedua surga itu memiliki afnan, banyak macam-macamnya. Afnan itu pun itu aneka ya, afnan aneka warna-warni dari buah-buahan dan pohon-pohonan. Di surga ada pisang apa? Ada pisang raja, pisang apa? Di surga aku juga ada Pak. Ada mangga nggak? Ada mangga, ada apel, mau betul, mau apa saja lah. Berwarna-warni, berupa-rupa bentuknya buah-buahan yang Allah siapkan itu di dalam surga, pohon-pohon yang indah, yang sejuk gitu, yang nggak perlu bapak repot-repot metik pakai galak atau nanjak, nggak perlu. Aduh pengen makan mangga, itu pohon mangga, denger isi hati kita langsung dia lembah di depan kita, dia sujud di depan kita. Itu pohon mangga, tinggal ambil mangga pakai begini. Bapak pengen makan jeruk, itu pohon jeruk, ngerti apa yang kita pengen. Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum, buat kalian apa yang kalian kepengen Allah sudah siapkan kata Allah. Aduh pengen banget ya makan kelengkeng gitu, dan betul biasanya nggak ada musim. Tapi sekarang kan di dunia masih ada musim-musimnya, sana nggak ada musim. Pokoknya pengen makan apa aja udah Allah siapkan. Jadi yang di dunia nggak pernah makan durian musaki, dengar nggak pada durian musaki? Makanya mahal ya. Saya belum pernah lihat kayak apa bentuknya. Sekilanya 200.000. Nah, disuruhnya nanti nikmatin durian musaki. Makanya kopi dari itu pasti insya Allah. Nah, فبأي آلاء ربكما تكذبان عينان تجريان. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir, yang memancar. Nanti kita bahas selanjutnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini mulai berbicara mengenai kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, nikmat mana lagi yang belum dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Sampai di sini barangkali. Jadi Allah mulai berikut ayat ini, mulai dari 46 bicara mengenai kenikmatan surga. Emang begitu bahasa Quran, bicara dulu tentang bagaimana neraka, bagaimana perihnya kehidupan di neraka. Tujuannya agar kita timbul rasa takut kita. Baru setelah itu nanti Allah berbicara mengenai kenikmatan surga, agar orang itu terpacu untuk semangat di dalam beribadah, sehingga membuat dia semangat menjadi ahli surga. Jadi dia ngomongin pahit-pahitnya neraka dulu, biar manusia itu mengambil perhatian, mengambil pembelajaran. Ada yang bertanya?
Beri nanya harus beri. Garis. Oke, so kita bisa sampai di sini dulu. Kita beri dulu dari setelah kita berjaga Allah nanti subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang terbuka. Sallallahu